Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga khususnya kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertahankan sekaligus memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab takwa ini adalah kemuliaan dan ia juga bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat tergantung kepada kesehatan, kejernihan, kebersihan hati nurani kita. Sementara hati nurani ini tergantung kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikis habis sifat-sifat buruk yang ada di dalamnya dan memasukkan sifat-sifat terpuji ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada manfaat, tidak ada guna, tidak ada faedah, malun harta benda, kekayaan yang kita miliki, wala banun dan anak-anak, baik anak buah, anak didik, anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap Allah dengan qalbun yang salim, qalbu yang hati yang salim, qalbu yang salim. Nah, melalui ayat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang akan selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati nurani yang bersih, bersih dari bentuk kesyirikan, bersih dari sifat-sifat tercela, bersih dari sifat kemunafikan, bersih dari sifat-sifat kekafiran, bersih dari sifat-sifat penyakit hati. Selain itu, hati qalbun yang salim adalah merupakan sarana meraih ketenangan dan kelapangan hati. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil, setidaknya ada 6 kunci meraih ketenangan, kelapangan hati nurani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama adalah meraih ketenangan, kelapangan hati ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia pasti pernah bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang badannya kotor kemudian dia mandi, maka akan bersih badannya. Demikian juga qalbu kita yang sabda Nabi, innal mu'min idza adnaba kanat nutatun sauda. Apabila ada kita bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, maka ada setitik bercak hitam di dalam qalbu kita. Maka ini harus dibersihkan. Maka supaya hati ini tidak berkarat, tidak tertutup, tidak menghitam, maka dosa inilah yang mengakibatkan mengeraskan hati. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, dosa itu selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun akan tampak tidak tenang dan akan selalu khawatir, yaitu akan dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci ketenangan dan kelapangan hati yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Taat kepada Allah mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan mahabbah, kecintaan, cinta Allah Subhanahu wa taala. Di samping mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan mahabbah Allah, ia akan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah ini akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki yang paling utama adalah ketenangan dan kelapangan hati nurani. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai jaminannya bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Quran surat At-Tolak ayat 2. Hadirin yang kaum muslimin yang berbahagia, ada kunci yang ketiga adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya hati kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan jahar, dengan lisan kita, maupun dengan hati atau dengan sir atau dengan suara pelan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan pahami, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati nurani akan menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang keempat adalah untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati ini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin hati kita lapang, hati kita tenang, maka kuncinya adalah tawakal, berprasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang diberikan Allah kepada kita, maka pasti baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Imam Athaillah radhiyallahu anhu berpesan, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba, hanya bisa berusaha dan berdoa. Hasilnya terserah Allah. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, dan hati pun akan lapang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kelima adalah penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak disangkal sempitnya hati nurani ini adalah akibat kurangnya ilmu. Maka salah satu kunci penting untuk meraih ketenangan adalah mendalami ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama. Sebab dengannya hati nurani kita akan tenang, hati nurani kita akan lapang, hati nurani kita akan terang dari kegelapan kebodohan. Karena itu selagi masih ada waktu, tuntutlah ilmu agama ini. Perdalam ilmu agama ini. Niscaya kolbu hati nurani kita akan lapang dan terang. Ingatlah, ilmu itu adalah cahaya, al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi pemiliknya sekaligus menentunya kepada jalan keselamatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kunci kelapangan hati, ketenangan hati yang keenam adalah selalu menolong sesama. Orang yang selalu menolong kesulitan orang lain, maka ia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bukankah kita ketika mendapat pertolongan orang lain, hati kita menjadi senang? Maka itu pula lah
yang dialami orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulailah dari sekarang, perbanyak membantu orang lain, berkhidmat kepada orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana fi hajati akhihi kanallahu azza wa jalla fi hajatihi." Siapa orang yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah.